Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabikul Khairi dengan nomor NIM 19046131. Nah, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS Sejarah Indonesia Baru 1, yaitu tentang sejarah peradaban Islam di Nusantara. Soal pertama yaitu tentang sudah berabad-abad lamanya hubungan pedagang Nusantara dengan India, Cina, dan Arab, yang mana pada tiga negara tersebut mampu bertahan dalam hubungan baik yang membawa kemajuan peradaban di Nusantara tersebut. Akan tetapi ketika masuknya bangsa Barat yang mengklaim dirinya sebagai pemilik peradaban justru memperondakan Nusantara. Nah, sehingga seolah-olah Nusantara tersebut memasuki era kegelapan. Nah, jawabannya yaitu menurut analisis saya, yaitu mengapa bangsa Barat tersebut memperondakan Nusantara, karena bangsa Barat tersebut memanfaatkan atau awal dari tujuan bangsa Barat tersebut melakukan perdagangan ke Indonesia yaitu berdagang atau melakukan perdagangan dengan baik. Tapi lama-kelamaan mereka tersebut memanfaatkan atau meraup keuntungan dari bangsa dari Nusantara tersebut untuk meraup kekayaannya, dan warga pribumi tersebut dimanfaatkan untuk meraup kekayaannya, untuk mencari kekayaannya tersebut, seperti tanam paksa atau kerja paksa dan pembuatan jalan yang begitu panjang untuk memudahkan akses mereka dalam memperoleh atau mencapai tujuannya, yaitu meraup kekayaan. Nah, intinya yaitu bangsa Barat tersebut berdagang ke Indonesia bukan tujuannya berdagang, tetapi dalam bentuk penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih. Lain halnya dengan bangsa atau negara India, Cina, dan Arab yang tujuannya yaitu tidak menjajah atau menyengsarakan rakyatnya, tetapi mereka mengirimkan atau memasukkan ideologi atau pemahaman yang dimilikinya, sedangkan yang di bangsa Barat ini pemahaman atau ideologinya juga diberikan kepada warga pribumi di Nusantara, namun dengan cara pemaksaan dan atau warga pribumi itu diancam atau tersiksa dari bangsa Barat tersebut. Maka dari itu saya menyimpulkan kalau bangsa Barat tersebut datang ke pribumi dalam bentuk penjajahan, bukan hanya perdagangan saja. Perdagangan itu hanya alasan atau upaya mereka dalam menguasai atau menduduki wilayah-wilayah tertentu di Nusantara ini. Baiklah, selanjutnya yaitu perihal tentang soal nomor 2, yaitu tentang strategi yang dilakukan oleh VOC dalam menguasai Nusantara pada kala itu, yaitu pertama melakukan adu domba atau memanfaatkan kerajaan-kerajaan Islam yang sudah ada di Nusantara tersebut. Nah, pemanfaatan tersebut dilakukan gunanya Belanda atau VOC tersebut tidak begitu berperan aktif dalam melakukan atau menanamkan kekuasaannya di wilayah Nusantara tersebut, melainkan mereka cuma melakukan adu domba dengan cara
memberikan bantuan atau perhatian kepada salah satu dari dua kerajaan besar di suatu wilayah yang akan dikuasainya tersebut. Contohnya saja yaitu hegemoni yang terjadi di Madura dan Mataram dan Madura. Ya, tidak hanya itu, ada juga hegemoni yang terjadi di Sulawesi, Aceh atau yang lainnya. Maka dari hegemoni tersebut ada juga yang antara mereka, dan ada juga yang dilakukan dari kerajaan Islam yang tersebut, yang ada di Nusantara tersebut dengan kerajaan Nusantara, dengan kerajaan Islam yang lainnya. Nah, kerajaan tersebut sangat dimanfaatkan oleh bangsa VOC atau bangsa Belanda tersebut dalam menguasai pelabuhan, menguasai wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, tentang salah satu jargon VOC dalam mengukuhkan kekuasaannya di Nusantara, yaitu pemilik negara adalah pemilik agama. Nah, aplikasi dari jargon ini merupakan jika lebih yang dilakukan oleh VOC, jika ingin menguasai suatu wilayah di negara tersebut, maka kuasai dulu agamanya. Nah, VOC pada saat itu melakukan penyebaran kepercayaan, yaitu Kristen Protestan, dengan tujuan untuk menyebarkan agama tersebut untuk menguasai daerah-daerah yang belum dikuasainya tersebut, atau membuat mereka tersebut lebih nyaman, dan ada warga pribumi yang mempercaya dan sebagai pengikut dan sama kepercayaannya dengan yang dimiliki atau yang dibawanya tersebut. Poin selanjutnya yaitu perihal tentang pemilik negara adalah pemilik agama, yang apakah masih dipakai oleh pemerintah Indonesia saat ini atau tidak. Nah, masalah pemakaian menurut saya tidak terlalu dilihatkan, namun dalam suatu kasus seperti pemilihan presiden atau dalam menduduki sebagai pemimpin negara tersebut, yang mana negara Indonesia ini merupakan prioritas atau didominasikan oleh masyarakat Islam, maka suara dari masyarakat atau yang beragama Islam tersebut dalam melakukan pemilu atau pemilihan umum, atau sebagai yang mendukung suatu calon dalam pemilihan umum tersebut, begitu berpengaruh dalam pemilihan umum tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu tentang Kesultanan Aceh Darussalam, yang mana Kesultanan Aceh Darussalam ini merupakan ada yang unik, yaitu VOC gagal menguasai Aceh tersebut. Hal tersebut dikarenakan raja dan masyarakat Aceh tersebut begitu teguh dan kuat terhadap kepercayaan Islam yang ada, dan mereka tersebut terhadap Belanda dalam untuk menguasai Belanda tersebut. Raja dari Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda pada saat itu
jika VOC atau Belanda ingin melakukan perdagangan atau melakukan perdagangan di wilayah Aceh tersebut, maka Sultan Iskandar Muda ini memberikan persyaratan tertentu untuk membolehkan VOC tersebut melakukan perdagangan di wilayah tersebut. Di antaranya yaitu jika VOC ingin bergabung dengan perdagangan yang ada di Aceh tersebut, perdagangannya itu harus atau mesti menguntungkan wilayah atau kerajaan Aceh Darussalam tersebut. Nah, intinya yaitu raja dan masyarakat Aceh tersebut tegas dan memiliki teguh dan sudah mengetahui apa yang diakibatkan dari bergabungnya Belanda di kawasan suatu kerajaan. Selanjutnya itu soal nomor 5, yaitu makna tentang pembelajaran atau peradaban pada sejarah Indonesia baru satu ini, tentang peradaban Islam ini. Yaitu makna yang saya dapatkan yaitu jika tidak adanya peradaban Islam ini, mungkin Indonesia akan habis atau Nusantara ini akan habis serta musnah dari kekuasaan para penjajah tersebut, atau kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia ini berada di tangan atau di bawah atau oleh bantuan dari para penjajah, tidak memerdekakan bangsa dengan sendirinya, karena perjuangan pada memerdekakan bangsa Indonesia ini didominasikan dan kebanyakan dari para pejuang yang beragama Islam. Walaupun begitu, tidak berkemungkinan dari agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lainnya. Terima kasih.